Jalur antara dunia fana dan dewa terbuka. Jalur antara dunia fana dan dewa. Ini di mana? Hukum tak lengkap. Dunia dewa akan runtuh. Dengan kekuatan jutaan tahun akhirnya aku menembus dua dunia. Untuk memperbaiki hukum langit dengan jalur manusia. Menyambut orang terpilih. Dunia dewa. Orang terpilih. Jangan-jangan kamu sedang syuting filmnya? Film? Apa itu? Adikku, aku berlatih jutaan tahun untuk peluang tipis. Bantu aku selamatkan dunia dewa. Aku hanya seorang pengantar barang, aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya cari yang lain yang lebih ahli. Pengantar barang. Memang kamu adalah orang pilihan. Aku ingin kamu mengantarkan kekuatan duniawi kepadaku. Apa itu kekuatan duniawi? Bagaimana caranya aku? Adikku, segala hal di dunia fana mengandung kekuatan duniawi. Aku akan memberimu mantra. Dimanapun kamu berada, cukup ucapkan mantra ini. Setiap hari kamu bisa datang ke dunia dewa selama 1 dupa. Mohon bantuannya ya. Aku kembali lagi. Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Aku tidak sedang bermimpi. Aku baru saja masuk ke dunia dewa. Enak tidak? Wah, kekuatan manusia ini sangat kuat. Memanfaatkan kekuatan manusia untuk mendukung kekuatan dewa, alam memang menakjubkan. Dunia dewata kita bisa diselamatkan. Qin, saudara kecil, bantu aku bawa lebih banyak barang dari dunia manusia. Wah, bukan aku tidak ingin membantumu. Aku ini hanya kurir, mana punya uang sebanyak itu untuk terus mengirim barang ke dunia dewa? Di dunia dewa ini banyak emas dan perak, harta karun melimpah, asal kamu setuju padaku. Membuatmu menjadi orang terkaya di dunia manusia bukanlah masalah. Sekarang kekuatan manusia tidak cukup. Aku tidak bisa melepas semua segel. Hanya bisa memberi sedikit eliksir ini. Eliksir. Jika bisa mengumpulkan kekuatan manusia, bantu aku memecahkan penghalangnya. Saat itu apapun, baik teknik, emas permata, maupun pil ajaib, semua bisa. Kaisar Dewa, apa yang mengandung kekuatan manusia paling banyak? Ini. Dunia manusia dan dewa telah terputus lama. Namun, semakin terkait dengan manusia, semakin banyak kekuatan manusia yang dapat disimpan. Ini semua harus kamu eksplorasi sendiri perlahan-lahan. Saudara Qin, tolong urus hal ini. Pastikan selamatkan dunia dewa dari bahaya. Qin Yang, kamu masih berani kembali. Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh kembali? Shanshan, kamu sedang apa? Jangan lupa, sudah meninggalkan semua. Ini rumah saya dan putri saya. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Saat mencuri, kamu tidak peduli padaku. Sekarang aku sudah cukup baik tidak marah padamu. Tapi, jangan salahkan aku kalau aku tegas. Ini 2000, kamu ambil dulu dipakai. Segeralah pergi. sekarang aku pindah keluar. Masih harus sewa rumah dan makan. 2000 yuan ini. Benar-benar tidak cukup. Lalu kamu maunya bagaimana? Berikan aku waktu lagi. Biar aku tenang dulu. Nanti kalau aku sudah cukup uang, aku langsung pindah. Kalau nanti kamu sudah cukup uang, bagaimana kalau seumur hidup tidak pernah cukup? Berarti harus menampungmu seumur hidup? Paling lama sebulan. Sebulan saja. Bahkan jika aku tidak dapat uang, juga akan segera pindah. Baiklah. Memperbolehkanmu tinggal sementara di sini tidak mustahil. Tapi, aku punya beberapa syarat. Memperbolehkanmu tinggal sementara di sini tidak mustahil. Tapi, aku punya beberapa syarat. Oke, katakan saja. Pertama, semua pekerjaan rumah yang urus. Baiklah, Kedua, penghasilanmu harus diserahkan untuk bayar sewa. tidak masalah. Untuk syarat ketiga ini, karena bercerai, kita sekarang orang asing. Mulai sekarang, kamu tidak boleh tidur di ranjang atau makan di meja. Tidak boleh mempertanyakan perintah tuan rumah. Bisa lakukan itu?
Bisa lakukan itu? Bisa. Tidak rela, silakan pergi membawa tasmu. Bukan aku yang memintamu tinggal di sini. Aku rela. Itu baru lumayan. Baiklah. Saya mau keluar sebentar, tetap di sini jaga rumah ya. Kamu pakai baju begitu mau kemana? Kamu nggak berhak urusi aku, ingat posisimu. Sekarang nggak berhak urusi aku, ingat posisimu. Aku khawatir keselamatanmu. Lebih baik khawatir sama dirimu sendiri. Liu Xiao tidak menyalahkan kita karena kamu mencuri uang dan mencari dokter untuk merawat Yoyo. Saya harus berterima kasih padanya. Kamu berterima kasih padanya, tidak harus berpakaian seperti ini. Cara berpakaian adalah hakku. Liu Xiao suka aku berpakaian seperti ini. Kamu tak Dia tidak bermaksud baik padamu. diam. Belum lagi kamu kurang berprestasi. Kalau kamu bisa bayar biaya pengobatan Yoyo, aku nggak perlu berpakaian begini untuk menarik. Bisa bolak-balik antara surga dan bumi, untuk apa? Kalau nggak bisa cari uang, ujung-ujungnya tetap jadi pecundang kan? Raja Gunung kasih alat ruang ini. Memang berguna juga ya. Selama aku terus kirim kekuatan manusia ke dunia dewa. Emas, perak, permata, buku ilmu. Lambat laun semua itu akan datang. Saat itu, apakah aku masih akan kekurangan uang? Aku akan membuat semua orang kagum. Aduh, Pergi-pergi aduh. ini adalah hotel terbesar di Jiang. Siapa kamu berani datang mengacau? Ribut apa sih? Bos Wang, ada yang ribut. Aku segera usir dia. Anak muda, cepat pergi. Bos Wang. Aku ingin bicara bisnis denganmu. Anak muda, kamu tahu tidak? Mereka yang bisnis dengan saya setidaknya bernilai ratusan juta. Kamu. Jangan tolak saya, Pak Wang. Lihat dulu apa yang saya bawa. Kamu yang antar paket bisa punya apa yang bagus. Cepat pergi, jangan kotori mata Pak Wang. Aku mau lihat, ada benda berharga apa. Biar saya peringatkan dulu, ya. Kalau kamu berani bawa sampah nipu saya patahkan kakimu. Tenang saja, Pak Wang. Pastinya tidak akan membuat Anda kecewa. Pak Wang, apakah anggur ini termasuk harta karun? Mencium baunya, aromanya kaya dan kuat. Ini anggur terbaik, saudara kecil. Dari mana dapat anggur ini? Pak Wang, sekarang bisa kita bicarakan bisnis ini? Ayo duduklah. Hahaha. Bagaimana memanggilmu, saudara kecil? Namaku Qin Yang. Saudara Qin. Baunya enak, tidak tahu rasanya bagaimana. Cobalah dulu, Pak Wang. Enak sekali. Hahaha. Saudara Qin. Saya sudah mencoba banyak anggur, tapi belum pernah merasakannya sebaik ini. Pak Wang, bagaimana rasa anggur ini? Cukup pantas untuk dijual di hotel mewah Anda? Pantas? Tentu saja pantas. Anggur ini benar-benar luar biasa. Hanya saja harga dari anggur ini, Hanya beberapa ribu rupiah. Meski katanya dari Kaisar Dewa, tapi harga terlalu tinggi tidak cocok. 5 ribuan seharusnya wajar. Setuju. deal. Saudara Qin, nanti kalau Anda ada anggur lagi, bawa semuanya ke saya. Ambilkan $100.000 untuk saudara Qin. 100 ribu. 50 untuk beli minuman, sisanya sebagai uang muka. Ada berapa? Saya ambil semua. Baik. Minuman akan saya usahakan lagi. Tapi, perlu bantuan kecil dari Bos Wang. Satu botol dijual 50 ribu. Kalau bisa kirim bantuan lebih banyak, itu akan menjadi keuntungan besar. Shan. Kamu tidak pulang sepanjang malam? Bukankah sudah kukatakan? Aku akan mentraktir Liu Makanlah. Lam.
Menurutmu, aku bodoh? Makanan apa bisa bertahan sepanjang malam? Ya ampun, Qin Yang, kalian berdua sudah bercerai. Jangankan makan sepanjang malam, bahkan melakukan hal lainnya. Kamu juga tidak bisa mengatur. Kamu. Sudahlah, Qin Yang. Kenapa dulu aku tidak sadar kamu pria kecil hati? Jika bukan karena Liu Xiao membayar pengobatan Yoyo. Haruskah aku melakukan ini? Kamu meragukan kemurnianku dengan Liu Xiao. Tidak perlu orang seperti itu. Penyakit Yoyo. Aku cari cara, kamu juga. Apakah akan mencuri lagi? Aku tidak mencuri. Itu jelas sekali. Sudah cukup. Gak mau dengar alasan. Baik. Mungkin sebelumnya aku salah. Aku bisa cari uang. Biaya pengobatan Yoyo aku yang tanggung. Aku sudah bisa cari uang biaya pengobatan Yoyo aku yang tanggung kamu. Kamu tahu berapa biaya penyakit anakmu? Mau dari kirim makanan? Takutnya Yoyo sudah sakit. Kamu juga gak bakal dapatkan. Cuma bisa omong kosong. Qin Yang, apakah aku masih berharap padamu sekarang? Shanshan, aku bisa menghasilkan uang, percayalah padaku. Percaya, aku pasti percaya bahwa kamu bisa menghasilkan uang. Lagi pula, kalau kamu tidak bisa, kamu masih bisa kembali ke pekerjaan lamamu. Mencurikan. Kamu, cukup. Kalau bikin masalah, pergi. Shanshan, tidak bikin masalah. Berikan sedikit waktu lagi, aku bisa menyelamatkan putri kita. Diam. Siapa anak? Shanshan, Sudah tertulis di perjanjian cerai. Setelah cerai, Yoyo tidak ada hubungan denganmu. Harap jangan tunda pengobatan Yoyo. Shanshan, kamu setidaknya percaya padaku sekali lagi. Ambil uang ini dulu. Tidak perlu minta tolong orang luar. Biaya medis Yoyo, yang tanggung. Qin Yang, beraninya kamu. Qin Yang. Beraninya kamu. Terakhir minta Tuan Liu melepaskanmu, kamu berani mencuri uang lagi. Harus mendekam di penjara baru kamu berhenti? Menurutku dia, masih belum kapok terakhir kali. Berani berbuat lagi. Saya tidak. Masih berani membela diri. Tak memikirkan aku, pikirkan. Ingin diolok-olok seumur hidup sebagai anak pencuri. Aku benar-benar tidak mencuri. Uang ini hasil kerja keras saya. Maksudmu aku menuduhmu sembarang. Baiklah, untuk berandai-andai. Meskipun uang itu kamu yang cari, tapi cuma beberapa juta ini. Buat biaya medis Yoyo beberapa hari. Kamu masih berani sombong. Ya benar. Penyakit Yoyo, banyak dokter diminta bantu, tetap tidak sembuh. Cuma bisa perpanjang hidup, menunggu kamu cari uang. Yoyo sakit parah. Akhirnya terpaksa mengandalkan Liu Xiao. Sudahlah, jangan pedulikan sampai ini. Kita pergi saja. Kaisar Giok pernah bilang, di dunia dewa ada banyak obat mujarab. Selama aku menghimpun kekuatan manusia, aku pasti bisa menyelamatkan Yoyo dengan kekuatanku sendiri. Kali ini harus mengirimkan apa? Kaisar Dewa pernah bilang, Semakin berhubungan erat dengan manusia, semakin banyak kekuatan manusia yang bisa disimpan. Sudah ketemu. Adu, Sodarakin à Kirnyako-Datan. Kaliini à Payang Kobawa. betapa kuat kekuatan manusia ini. Sodarakin. Apa ini buku? Mengandung kekuatan kemanusiaan yang kuat. Cepat, biar kulihat. Sejarah manusia selama ribuan tahun. Semuanya ada di dalamnya. Perkembangan selama ribuan tahun. Perubahan segala sesuatu. Tercakup dari lampau hingga sekarang. Bisa diselidiki hari ini. Eba. Kekuatan spiritual dalam tubuhku semakin penuh, meski belum pulih sepenuhnya. Nama. Aku bisa membuka lapisan segel. Luar biasa, Dewa Surgawi. Qin yang punya satu permintaan. Putriku. Setiap kali di dunia dewa, tinggal terlalu singkat. Sayangnya kali ini juga tidak bisa minta Kaisar Dewa selamatkan Yoyo. Ini adalah. Ini adalah kitab suci kuno. Obat kuno. Rahasia mistik. Semua terkandung di dalamnya. Manusia fana belajar ini bisa berubah sepenuh jiwa. Dengar perintahku, 5 pusat mengarah ke atas. Menyerap energi alam semesta. Keluarkan energi racun dari 5 organ. Memang benar ini pemberian Kaisar Dewa. Ini baru setengah buku teknik. Aku sudah merasakan. Kekuatan meningkat pesat. Tubuhku lebih ringan. Ilmu pengobatan ini.
Sungguh luar biasa misterius. Yoyo bisa diselamatkan. Kenapa belum datang cepat kemari? Penyakit Yoyo kambuh. Apa? Yu, kamu kenapa? Yu, bangunlah. Yu, ada apa denganmu? Dokter bilang, penyakit Yu makin parah kalau terus begini. Khawatir Apa? kamu di sini, aku cari Liu Xiao. Minta dia tolong panggil tabib hebat. Kamu tidak perlu mencarinya. Penyakit putriku. Akan kuselamatkan. Qin yang mengecewakan sekali. Qin Yang sangat mengecewakan. Shanshan, Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih peduli kepentingan pribadimu. Nyawa putrimu tidak sebanding dengan kecurigaanmu? Shanshan. Aku benar-benar bisa menyelamatkan. Perhatikan ini. Celaka, kekuatan spiritual terhalang, teknik terputus. Yuyu sudah pulih. Belum sekarang. Kekuatan spiritualku kurang. Sekarang sama sekali tidak bisa. Menyembuhkan penyakit putri. Aku tidak percaya omong kosongmu. Aku benar-benar bodoh. Aku percaya kamu akan selamatkan Yoyo. Lebih baik aku telepon Liu Xiao, lebih bisa diandalkan. Ini karena ayah tidak berguna. Tapi Yoyo jangan khawatir. Ayah pasti akan cari cara buat sembuhkan kamu sepenuhnya. Liu Xiao, selamatkan Yoyo. Yoyo, kamu sudah tidak apa-apa. Ibu, Yoyo merasa jauh lebih baik. Bagus sekali. Kenapa tiba-tiba sembuh? Pasti tabib ajaib yang diam-diam membantu karena menghormati keluarga Liu, menyembuhkan Yoyo. Liu Xiao membantu. Tanpa Liu Xiao, saya tidak tahu cara melakukannya. Aduh, Selama kamu mau, apa saja bisa aku lakukan. jangan begitu. Anak-anak masih di sini. Aduh, kemana Qin yang pergi? Jangan sebut dia lagi. Katanya mau selamatkan Yoyo, tapi tinggalkan Yoyo dan kabur. Sial sekali menikah dengannya. Seandainya bisa bertemu Liu Xiao lebih cepat. Kami tidak menolak sekarang. Karena kondisi Yoyo sudah stabil. Bagaimana kalau kita pesan hotel dan merayakan besok? Baik, ikut kata Liu Xiao. Hei. Kita pergi ke hotel terbesar di Jiangcheng. Bagaimana kalau Marriott? Baik-baik. Di langit kita jadi burung cinta. Di bumi kita makan bakar-bakaran. Coba ini, Raja Dewa. Ahom. Makanan lezat di dunia. Benar-benar luar biasa. Qin mengangkut kekuatan manusia selama ini. Aku sudah merasakan aliran energi. Sekarang, Sudah pulih 30%. baguslah. Tapi Kaisar Dewa, di dunia dewa ini, kenapa tidak ada dewa lain? Kekuatan manusia berkurang. Kekuatan kita melemah. Di dunia dewa ini, hanya aku yang bertahan. Tapi, kini kekuatan manusia terus-menerus terisi. Dunia dewa. C'est pas à Tolamba, Khan, Pulik et Jayanya. Kini kekuatan manusia terus-menerus terisi. Dunia dewa. Akan, Puli, Sepertidulu. Bagus sekali. Dan buah-buahan manusia yang kamu bawa, membawa kekuatan kemanusiaan yang memberi makan buah abadi di kebun ginseng. Rasanya tidak lama lagi. Akan berbuah. Hanya satu buah saja. Kenapa dewa begitu bersemangat? Kamu tidak mengerti, buah abadi di kebun ginseng mekar sekali dalam 1000 tahun. Dan berbuah juga 1000 tahun sekali. Gigitan obat mujarab ini menyembuhkan 100 penyakit. 2 gigitan membuatmu kebal racun. 3 gigitan menjadikanmu abadi. Benar-benar barang langka di dunia ini. Dapat menyembuhkan Kakek Xing, waktu tinggal sedikit, pintu akan tertutup. Sebagai tanda terima kasih kali ini, Maharaja. Ada satu permohonan. Maharaja, saya ada permintaan. Putri saya sakit parah. Saya tidak butuh imbalan. Kedepannya juga bisa terus mengirimkan kekuatan manusia ke surga. Memohon Kaisar Dewa menyelamatkan putri. buah ginseng ini butuh ribuan tahun untuk berbuah.
Jangan bilang untuk manusia, bagi dewa, ini juga harta yang sangat berharga. Bisa meningkatkan kekuatan berkali. Ini. Tapi. Karena hubunganmu dengan putri, aku akan membuat pengecualian memberimu satu. Jikaku datang la Itulah hari ketika buah abadi matang. Terima kasih, Kaisar Surga. Selama aku bisa menyelamatkan, aku melayani surga membawa kekuatan kemanusiaan. Itu tidak perlu. Aku adalah kaisar gunung yang terhormat, mana mungkin sepelit itu. Ini 20 botol anggur istimewa, kuberikan padamu, sebagai tanda terima. Wah, luar biasa. Yuyo akhirnya selamat. Sekarang, tetap harus jual anggur ini dulu. Aku menunggu lama sekali, akhirnya kamu datang juga. Silakan duduk. Kenapa Tuan Wang begitu terburu-buru? Ini masih tentang hal yang kau minta padaku terakhir kali. Saya akan mencoba mendapatkan anggur itu lagi, tetapi saya ingin meminta sedikit bantuan kepada Tuan Wang. Oh, apa terburu-buru? Bagaimana pendapatmu tentang anggurku, Tuan Wang? Permata langka, Saudara Qin, jangan buatku penasaran, katakan apa yang ingin kau katakan. Saya ingin Anda mengadakan acara mencicipi anggur, khususnya mengundang para penikmat anggur dan orang-orang kaya dari seluruh Jiangcheng untuk mencicipi anggur, tetapi tidak untuk menjualnya. Ini akan menggugah selera mereka, dan kemudian harganya. Kaya dan berkuasa di Jiangcheng menawar tinggi untuk memesan dari saya. Saya khawatir stoknya tidak cukup. Apakah Anda membawa anggur itu? Aku memang membawa anggur, tapi saat ini aku hanya punya 20 kendi. Oh, Saudara Qin, 20 pot tidak cukup. Tuan Wang, kelangkaan meningkatkan nilai. Jika anggur ini bisa dibeli dengan mudah, bagaimana menjual harga tinggi? Adik Qin berkata begitu datang kemari siapkan $1 juta untuk Adik Qin. Tunggu. Uangnya tidak perlu dibawa. APA maksud adik Qin ini apakah ingin menaikkan harga? Saya tidak hanya tidak menaikkan harga, saya juga tidak mau 1 sen pun dari sejuta ini. Tidak mau 1 sen pun. Benar. Tidak mau 1 sen pun. Tidak 1 sen pan benar. Tidak mau uang sepeser pun. Saudara Qin, ini $1 juta as, kamu benar-benar tidak mau? Saya ingin minta kepada Bos Wang untuk mengadakan acara mencicipi anggur, dan melelang anggur tersebut dengan harga tinggi, lalu kita bagi hasil 60-40. Bagaimana? Saudara Qin sangat cerdas. Saya benar-benar kagum. Hanya saja tentang bagi hasil ini, Karena acara mencicipi ini meminjam jaringan Bos Wang, saya tentunya harus memberikan satu keuntungan lagi. baik, baik, baik. Saudara Qin begitu saja, saya juga tidak boleh terlalu pilih. Ini adalah kartu hitam hotel kami, semoga Saudara Qin bersedia menerima satu permintaan saya. Permintaan apa? Anggur ini ke depannya, Bisakah hanya untukku saja? Tentu tidak masalah. Baik, jadi kita sepakat ya? Shan. bukankah itu mantan suamimu? Datang ke sini untuk Qin Yang. Kenapa kamu di sini? Aku datang bicara bisnis dengan Pak Wang. Kalian, General Manager Wang dari Hotel Marriott adalah salah satu orang terkaya di Jiangcheng. Kamu cuma seorang kurir, masih mau bergaul dengan orang kaya. membual lihat dulu situasi. Bisnis apa yang bisa kamu Lupakan tentang itu dulu. Bagaimana kalian bisa bersama? Kamu masih berani bicara ya? Yoyo sakit, kamu keluar bersenang-senang. Kali ini, untungnya ada Tuan Liu memanggil tabib untuk menstabilkan kondisi Yoyo. Kalau tidak, Yoyo mungkin tidak ada. Pesan hotel. Merayakan keselamatan Yoyo. Shan. Yoyo jelas-jelas aku yang... Masa iya? Kamu masih mau bilang kamu yang menyelamat? Kamu seorang kurir, berpura-pura jadi tabib. Qin Yang, kemampuanmu membual juga terlalu hebat. Kamu, sudah cukup. Jangan mempermalukan di sinilah. Lekas pergi dari sini. Liu Xiao, ayo kita pergi. Maaf, Tempat ini hanya melayani anggota. Tidak punya kartu anggota. Dilarang masuk. Kami datang memberikan uang ke hotel tapi ditolak. Banyak orang ingin memberikan uang ke hotel kami. Kalian orang biasa.
Tidak punya hak untuk masuk. Orang biasa. Apa tahu siapa itu Tuan Liu? Dia dari keluarga Liu di Jiangcheng. Apa itu keluarga Liu di Jiangcheng? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Keluarga kaya di Jiangcheng. Mungkin tidak masuk daftar terkenal. Kamu, APA, Pergi dari sini. aku, Aku apa? Kalian mau bikin masalah di Hotel Marriott? Tuan Liu, lihat dia merendahkanku. Bantu aku, beri dia pelajaran. Saya ingatkan kamu dulu. berani buat rusuh di Hotel Marriott. Tidak ada yang berakhir baik. Sekarang pergi. Kalau tidak, Nanti mau pergi malah tidak bisa. Lupakan, Bagaimana kalau kita pulang dulu? Tuan Liu. Sudah. Tidak perlu di hotel ini. Besok, bawa kamu ke tempat merayakan. Baiklah, Atau, biar aku coba. Atau, biar aku yang coba. Luku bukan keluarga kaya. Tapi juga punya sedikit as. Aku sendiri saja. Kamu kira siapa? kamu cuma tukang kirim paket. Bisa punya banyak penghargaan. Haha. Wah, besar sekali omonganmu. Lihat dirimu sendiri di cermin. Merasa hebat. Tapi aku, Qin Yang, jangan bikin malu di sini. Aku punya kartu hitam Marriott. Kartu hitam Hotel Marriott. Cem. Kamu kira dengan ngirim paket beberapa kali ke sini? Dianggap orang kaya. Aku bener-bener udah cukup. Qin Yang. Kamu cuma kurir, berani sok kaya di sini. Selain bisa menyombongkan diri, bisa ngapain lagi? Aku gak sombong kok. Masih berani ngelak ya? Bikin aku malu baru kamu puas? Shanshan. Aku beneran punya kartu hitam. Ini beneran kartu hitam Hotel Marriott. Tampilannya memang mirip sih. Dibeli kiloan 5.000 dapat 3 ya? Hebat kamu, nggak bisa apa-apa udah parah, sekarang malah pinter nipu. Qin Yang, kalau nggak punya kemampuan, itu nggak bikin malu. Tapi kalau nggak punya kemampuan, masih mau sok jago. Itu sedikit berlebihan. Saran saya, lebih baik kamu minta maaf ke Shanshan. Balik ke rumah aja. Tidak melakukan kesalahan, kenapa ngaku? Kartu ini asli, Pak Wang kasih ke aku. Semakin tak masuk akal. Kamu kira Pak Wang itu siapa? Apakah dia orang yang bisa kamu dekati? Asli atau tidak, tinggal coba aja. Kartu rusak, nggak bisa cek keaslian. Anak ini sengaja. Kartunya rusak, masih suruh coba. Qin Yang, sangat kecewa padamu. Liu, mari kita pergi. Tunggu. Ada apa? Kalau Anda, tanpa kartu hitam pun bisa masuk. Kalau Anda, tanpa kartu hitam pun bisa masuk. Kenapa baru tahu kasih Liu muka? Tidak mungkin. Tuan Qin, Pak Wang sudah memberitahu bahwa Anda adalah teman Pak Wang. Tentu Anda adalah tamu istimewa kami di Hotel Marriott. Tidak mungkin, pasti salah orang. Dia cuma kurir pengiriman, bukan Qin Shao. Qin Shao tamu terhormat di Hotel Marriott. Menghina Qin Shao sama saja dengan menghina Hotel Marriott. Ingin melawan kami? Saya tidak berniat begitu. Cepat pergi dari sini. Liu Xiao, Shanshan. Tidak perlu mencarinya. Jika suka, aku bisa sering membawamu ke sini. bilang kenal Pak Wang lebih awal, relasi ini bisa dipakai di tempat lain, kenapa dibuang di sini? Pantas saja antar paket seumur hidup, tidak ada visi ke depan. Tuan Liu. Kalau ke dunia peri lagi, buah Hayan sudah jadi. Yuyu, tunggu. Ayah pasti bisa menyelamatkanmu. Qin Yang. Kita bertemu lagi. Liu Hao. Kamu datang mau apa? Kemarin kamu bikin malu besar di depan Shanshan. Tentu saja aku datang untuk memperhitungkan ini denganmu. Ini kesempatan menggunakannya menguji teknik mistik dan metode rahasia dalam kitab suci kuno. Ya. Jadi bagaimana Anda ingin menghitungnya? Mendengus. Bukankah kamu merasa cukup puas kemarin? Anda pikir Anda sudah siap setelah wajah Anda ditampar? Mimpi besar apa yang sedang Anda... Saya akan beritahu Anda hari ini. Apa terjadi jika menyinggung saya? Cobalah aku. Bagaimana mungkin? Sekarang. Giliranmu.
Kau tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Hadiah dari Kaisar Dewa, Kitab Dewa Purba. Memang berguna. Aku harus segera mengantar ini, secepatnya mendapat buah dewa. Menyelamatkan Yuyo. Kaisar Dewa, bagaimana rasanya? Setelah satu gigitan, rasanya tetap enak. Manusia memang kreatif. Aku tak pernah membayangkan daging bisa selezat ini. Banyak makanan enak di dunia. Kalau kamu suka, aku bisa bawakan lagi. Terima kasih banyak, Saudara Qin. Kali ini ke Tiangong, suasananya jauh lebih meriah. Suara burung bernyanyi dan bunga bermekaran, sebelumnya sangat kusam, sekarang penuh kehidupan. Semua berkat Saudara Qin yang terus memberikan kekuatan manusia, dengan spiritual energy, dunia abadi ini kembali hidup. Harusnya berterima kasih pada Kaisar Abadi karena memberiku buah abadi untuk menyelamatkan putriku. Kebaikan ini takkan pernah kulupakan, Qin yang selamanya berhutang budi. Buah abadi bisa kuberikan kepadamu. Nama. Saudara Qin. Jean Gansan Bunican Lagi Dariku. Kaisar Peri, maksud Anda apa? Aku bisa merasakan kekuatan manusia yang lebih kuat darimu. Apalagi yang kau punya, cepat tunjukkan. Wawini. Apa ini? Benda ini begitu tipis. Manusia bisa bersembunyi di dalam? Ini namanya handphone. Saat bosan di istana peri ini. Kamu bisa nonton, Dengarkan musik, main game, ketahui perkembangan dunia manusia. Kekuatan manusia akan terus mengalir, kan? benar-benar ajaib. Ini luar biasa. Pengrajin manusia memang hebat. Di dalam rumah. Bisa melihat pemandangan indah dunia. Yang lebih hebat bukanlah itu. Oh, Kamu juga bisa menghubungiku kapan saja dan di mana saja. Jadi, apapun yang kamu inginkan bisa segera aku kirimkan kepadamu. barang ini sangat menakjubkan. Mengumpulkan kebijaksanaan manusia selama ribuan tahun. Ruang kecil ini bisa menampung segalanya. Bisa melihat segala kehidupan. Dan jalan manusia ini tidak berhenti di situ. Sambil menikmati dan belajar tentang segala urusan manusia, ia terus berkembang. Sungguh menakjubkan. Barang ini kuserahkan padamu. Semoga Qin menggunakannya dengan baik. Bagus sekali, sekarang Yoyo akhirnya bisa tertolong. Yoyo, bagaimana rasanya? Ayah, Yoyo sudah tidak sakit lagi. Hebat sekali. Kalau ibumu tahu, dia pasti senang banget. Bukankah itu mobilnya Liu Hao? Lu Xiao. Ini kan di rumah sakit, kita cepat naik saja, jangan sampai Qin yang melihat. Bukankah seru kalau dia melihat? Iseng deh. Mereka berdua benar-benar ada masalah. Susan, sia-sia sekali aku begitu percaya padamu. Terus-menerus memikirkanmu, tapi kamu malah melakukan hal memalukan seperti ini. Susan, Kamu tunggu di mobil bentar, aku mau angkat telepon dulu. Kak Long. Tolong kasih saya beberapa hari lagi ya. Kak Long, kasih saya beberapa hari lagi ya. Wanita bodoh berpayudara besar muda ditipu. Payudaranya besar tapi otaknya kecil dan punya banyak uang. Saya suka wanita seperti ini. Dia pikir saya anak orang kaya, ingin menikah dengan saya. Apa maksudnya? Jika menikah, masalah saya punya istri dan bangkrut.
Tidakkah semuanya akan terbongkar? Liu Hao bangkrut. Kak Long, mana mungkin saya kan kabar? Ternyata dia penipu. Setelah urus wanita ini, akan pakai alasan masalah likuiditas perusahaan. Menghabiskan semua uangnya. Bang Long, sabar sedikit ya. Pasti akan beer. Susan Shan pasti tidak mengira. Dia pikir mendekati anak orang kaya. Ternyata cuma. Penipu yang banyak hutang. Tuan Liu, kita naik dulu ya. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Qin Yang, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu takut aku di sini merusak rencana bagus kalian, kan? Kamu bicara apa sih? Tuan Liu datang menjenguk Yoyo. Kamu mencurigai kami, kita sudah kehilangan kepercayaan dasar? Karena aku terlalu percaya padamu, makanya kamu selalu mengkhianatiku. Qin Yang, kenapa sempit pikiran? Aku dan Tuan Liu berbicara urusan serius, kan Tuan Liu? Qin Yang, kamu salah paham. Serius. Serius seperti kalian? Kamu menuduhku. Sarankan minta maaf, atau jangan harap bisa bertemu denganku lagi. Bukankah itu sesuai dengan keinginanmu? Kamu muak setiap kali melihatku. Qin Yang, bicara sembarangan lagi, kita selesai. Kita sudah selesai sejak lama, hanya tinggal ambil surat cerai. Oh iya, harusnya aku ucapkan selamat pada kalian berdua. Semoga selamanya bersama. Apa? Bagaimanapun anjing diberi cinta abadi. Qin Yang, kamu berani menghina aku. Kali ini, meski minta maaf berlutut, aku tidak akan Qin Yang, Sebaiknya minta maaf ke Shan Shan. Kau mau aku berlutut minta maaf padanya? aduh, Qin Yang, Pikirkan baik-baik. Apa harga diri lebih penting? atau Shan Shan lebih, Shan Shan wanita cantik. Sangat jarang ditemukan. Anda akan menyesal kehilangannya seumur hidup. Ya. Dia tipe wanita yang mementingkan penampilan dan tidak punya otak. Itu sangat langka. Apakah Anda pikir saya benar atau salah? Liu Xiao. Liu Xiao. Apa maksudnya itu? sewai. Bagaimana aku bisa tahu apa? Apa aku ngomong asal? Besar dada, otak kosong. Juga kaya, suka wanita seperti ini. Pikir aku anak orang kaya. Pikir mau nikah sama aku. Apa tidak bercanda? Menikah, punya istri, soal bangkrut. Bukankah ketahuan? Apa? Kamu bangkrut. Yang lebih seru. Masih di belakang. Bro Long, Setelah beres sama wanita ini, semua uang keluarga Su. Bukankah semua jadi? apa maksudnya? Tuan Liu. Ini palsu kan? Tentu saja palsu. Putra sulung keluarga Liu. Apa yang saya tidak punya? Bagaimana saya bisa menginginkan uang dari keluargamu, Shan? Benarkah? Kamu janji? Tentu saja benar. Shan Shan, pikirkan. Kemarin saya memberimu tas dan perhiasan bermerek. Bernalai Belasan Juta? Saya inginkan ini karena menurut saya pria ini. Berniat buruk. Mereka palsukan rekaman untuk merusak hubungan kita. Jangan percaya Liu Xiao sudah mengaku sendiri. bahwa dia sudah berkeluarga. Masih begini kau percaya padanya? Lalu kenapa? Pemuda sukses Liu Xiao, uang dan pengaruh. Mana mungkin tidak ada wanita di sekitarnya. Benar seperti yang Liu Xiao bilang. Dada besar tapi otak kosong. Qin Yang, berani-beraninya kau menghina aku. Tunggu setelah selesaikan wanita dulu. Gunakan alasan perusahaan kesulitan dana untuk mengambil semua uangnya. Tunggu setelah selesaikan wanita ini. Gunakan alasan perusahaan kesulitan dana untuk mengambil semua uang. Berani merekam aku diam-diam. Oh. Jadi kamu mengaku. Kata-kata ini semua benar. Ku. Kamu berani menipuku. Menipumu, memang menipumu, lalu bagaimana? Kamu, Apa kamu, perempuan matre seperti kamu, mana ada anak orang kaya yang mau sama kamu? jadi tas yang kasih. Kalung itu, semua barang itu. Betul, semua palsu. Semuanya dari pasar grosir. Liu Hao. Aku berjuang untukmu. Susan. Mencintai orang yang salah. Tak menyadari siapa dirimu sebenarnya. Mulai sekarang. Kamu jalani jalurmu, aku jalani jalanku. Kita tak ada hubungan lagi.
Ini adalah. Kaya nomor 1 di Jiangcheng. Nyonya tua Bai dan Putri Bai. Ini adalah. Bos dari Gu, Bapak Su. Ini adalah. putra sulung keluarga Zheng. Kalian bertiga, Semua adalah orang terkenal. yang berpengaruh. Injak-injak kaki. Kota Jiang pasti akan bergetar. Wang, saudara lama, kenapa kamu memanggil kami ke sini? Ada urusan apa? Sangat rahasia. Benar sekali. Bos Wang. Ada satu tujuan lagi saya datang kali ini. Dulu kamu. Memberikan kami minuman, ada tidak? Kamu harus tinggalkan beberapa. Haha. Semua di sini adalah pecinta anggur. Hari ini panggil semua Kaisi. Hanya untuk anggur ini. Saudara Qin. Dengan berat hati. Mengambil 20 guci. Nektar Surgavi. PAK Wang. Anggur ini harus. Sisakan beberapa botol untukku. PAK Wang. Anggur ini sangat langka. Harus disisakan untukku ya. Aku bayar 2 kali lipat, semua anggur ini aku beli. Nenek tua, Anda ini terlalu rakus bukan? bagaimana kalau anggur ini? Kita bagi rata saja bertiga? Saya biasanya suka minum beberapa gelas. Ini anggur terbaik di dunia. Saya sudah coba semua anggur, tidak ada yang menandinginya. 20 guci ini. Tidak cukup untuk saya sendiri. Saya bayar 3 kali lipat. Semua jangan buru-buru. Hari ini. Mencicipi anggur untuk menjual anggur ini. Namun. Terbatas jumlahnya. Penawar tertinggi yang dapat. Sekarang. 100.000 per botol. Mulai. Namun. Terbatas jumlahnya. Penawar tertinggi yang dapat. Sekarang. 100.000 per botol. Mulai syuting. 300.000. Anggur adalah harta karun dunia. Belum merasakan anggur seenak ini. Saya tawar 300.000. 500.000. Anggur semacam ini. Harus disimpan baik-baik. Biarkan waktu berlalu. Pasti suatu hari nanti lebih berharga dari harta karun Gozen saya. Meskipun saya tidak minum anggur ini, di resor baisi saya untuk menjamu tamu. Juga bisa untung besar. Saya tawar 120 juta. Anggur ini saya ambil. 120 juta. 20 botol itu. 2 miliar 400 juta. Pengusaha kaya Jiangcheng, uang ini. Tanpa berkedip. Deal. Deal. Selamat ya, nenek tua. Hari ini aku sia-sia saja. Lain kali jika main ke rumah Bai. Boleh aku coba lagi? Haha. Pasti-pasti. Kin Saudara. Kalau ada. Barang bagus seperti ini. Tapi harus hubung. Aku di Guzhen Gia. Aku masih. Benar ada beberapa barang. Ingin minta Emersu lihat-lihat. Nena, Nena, Nena. Nena, aduh, ini kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa dengan nenek? Nenek sudah lama punya masalah jantung. Jangan-jangan serangan jantung? Aduh, obat habis. Cepat panggil dokter. Nena, Nena, bertahanlah. Aku akan hubungi rumah sakit. Serangan jantung? Dewa memberikan buah ginseng katanya sekali makan semua penyakit lenyap. Mungkin bisa dicoba. Aduh, Qin sahabatku, jangan tambah masalah di sini. Ini kan orang terkaya di Jiangcheng. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Apa kamu dokter? Bukan, tapi aku punya obat yang mungkin bisa menyelamatkan nenek. Obat mujarab apa yang kamu punya? Buah ginseng ini. Disiram dengan ramuan Cina. 81 hari. 1 gigitan, semua penyakit hilang. Berani sekali, kau sedang menjejak keluarga baikku? Berani sekali, kau menjejak keluarga baikku? Nona, jangan marah. Menurutku, saudara Qin ingin mencari cara alternatif menyelamatkan wanita tua itu. Wanita tua itu dalam kondisi kritis. Dia berani-beraninya untuk bercanda, buah busuk ini dipertentangkan? Sudah pernah makan. Buah ginseng ini unik, dari 45 tanaman obat, dirawat 81 hari. Menyembuhkan penyakit.
Harganya miliaran. Karena nyawa nenek terancam. Aku tidak akan mengeluarkannya. Hah? Miliaran katanya. Loikam. Meski aku sendiri mau menghasilkan miliaran, perlu waktu setengah tahun. Sebuah buah busuk ingin dijual dengan harga miliaran. Kalau Nona Bai tidak percaya, sudah. Pak Wang, sudah tidak ada urusanku. Aku pamit dulu. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, Non? Mau pergi begitu saja? Kalau bukan gara-gara lelang ini, nenek tidak akan terlalu bersemangat sampai kena serangan jantung. Kalau nenek terjadi apa-apa, aku akan hancurkan hotel kalian. Kenapa ini belum juga datang sih? Ngapain kamu keluyuran? Bikin pusing. Tuan Wang, jangan terburu-buru. Aduh, saya tidak terburu-buru. Hotel ini penyelamatku. Meskipun hotel ini hotel terbesar di Provinsi Jiang, hotel ini tidak bisa menyaingi keluarga Bai. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada nenek di sini? Wanita tua. Di mana dokternya? Kenapa mereka belum datang? Semuanya sudah berakhir. Wanita tua itu mungkin tak akan sanggup bertahan. Saudara Qin, itu benar-benar obat yang dapat menyembuhkan penyakit serius wanita tua itu. Benar sekali. Nona Bai, saya rasa wanita tua itu tidak akan sempat bertemu dokter. Mengapa kita tidak membiarkan saudara Qin mencobanya? Konyol. Buah rusak ini, benarkah ini buah kehidupan? Kamu ingin aku percaya barang ini efektif? Ah, Nyonya Bai, kalau tidak efektif paling tidak ada perubahannya. Penyakit Nyai jika terus molor, pasti sudah tidak ada harapan lagi. Nih. Nyonya Bai, cepat buat keputusan. Seberapa yakin kamu? Peluangnya 1 dari 10. Pasti efektif? Tapi kalau tidak efektif? Kalau tidak berguna, semuanya terserah kamu. Jika terjadi sesuatu pada Nyai, nyawamu 1000 pun tidak cukup menggantinya. Nyonya tua. Wah, Nona besar. Saat ini tidak ada cara lain. Biarkan dia mencoba, siapa tahu berhasil. Baik, biarkan kamu mencoba. Tunggu. Nona Bai. Aku bisa menunggu, tapi Nyonya tua tidak sabar lagi. Jika setelah makan ini Nyonya tua sembuh, akan kuberi 100 miliar. Jika tidak, hati-hati dengan nyawamu. Hei. Bagaimana keadaan Nyonya tua? Nenek tua sudah tiada. Nenek tua sudah tiada. Ini tidak mungkin. Benar-benar sudah tiada. Saya tidak percaya pada kalian. Apakah Kaisar Langit menipuku? Dengarkan penjelasanku. Penjelasan, apa perlu dijelaskan? Ibu rumah tangga keluarga Bai ada di tanganmu. Lebih baik kau ke neraka menjelaskan padanya. Siapa berani mengobati nenek tua? Keluarga Bai takkan melepaskanmu. Aku hidup baik-baik saja, kan? Nenek tua. Nenek tua, kamu sudah benar-benar sembuh. Setelah makan sesuatu dari saudara Qin, aku merasa tubuh ringan seperti burung dan aliran darah lancar. Baik sekali. Nenek tua tampak bersinar, kulit halus dan muda 10 tahun. Berkat obat ajaib dari saudara Qin. Nenek tua, jangan terlalu cepat senang dulu. Nenek tua, jangan terlalu cepat senang dulu. Kenapa, saudara Qin? Apakah aku sudah parah dan tak bisa disembuhkan? Ini bukan gejala sebelum meninggal, kan? Bukan, maksudku, nenek baru sembuh dari sakit parah, jangan terlalu bersemangat. Sebaiknya nanti periksa lagi ke rumah sakit. Tuan Qin, Anda membuatku sangat ketakutan. Tuan Qin, Saya bersikap kurang sopan. Saya akan berlutut untuk minta maaf. tidak perlu minta maaf. Nona Bai, beri saya yang dijanjikan. Tentu saja. Saya akan segera mengatur persiapan uang tunai. Silakan Tuan Qin.
Saya akan segera mengatur persiapan uang tunai. Silakan Tuan Chin. Pak Wang, Aku ingat bahwa minuman itu juga milik Tuan Qin. Betul sekali. Selain barang ini tak pernah ada di toko lain, buah dewa hari ini juga obat ajaib yang menyembuhkan penyakit kuatku selama bertahun-tahun. Siapa sebenarnya Tuan Qin ini? Aku dulu pernah menyelidikinya. Dulu dia hanya seorang kurir, belakangan entah kenal siapa. orang hebat. Orang bernama Qin ini tampaknya bukan orang biasa. Jika bisa direkrut ke perusahaan Bai, kita harus mendapatkan semua hal menarik darinya. Terima kasih atas bantuan Tuan Chin. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Qin Yang. Qin Yang. Aku mencari-cari, Akhirnya aku menemukanmu, Tuan Chin. ini adalah. Aku istrinya. Kita sudah cerai. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Selama surat cerai belum diambil, aku tetap istrimu. Mari cerai sekarang. Aku juga demi kebaikan Yoyo, kalau saja kamu bisa cari uang buat obati Yoyo. Aku tidak akan berbuat. Orang itu munafik, ya? Berarti aku harus berterima kasih padamu. Sebenarnya demi Yoyo. Atau demi dirimu sendiri. Kamu tahu pasti. Kamu, hubungan berakhir. Besok urus surat cerai. Selamat jalan. Aku hanya membuat kesalahan kecil yang semua wanita bisa lakukan. Kenapa kamu masih terus saja? Minta maaf cukup memberimu muka. Qin Yang, Jangan tidak tahu diri. Selamat jalan. Aku cuma membuat kesalahan kecil yang semua wanita juga buat. Kenapa kamu masih terus saja? Minta maaf sudah cukup memberimu muka. Qin Yang, Jangan tidak tahu diri, kenapa? aku harus seperti anjing. Dipanggil datang, diusir? Paling tidak aku janji nanti jauh dari penipu macam Liu Hao. Sudah cukup kan? Ambil jalan keluarku. Tanpa Liu Hao, masih ada Zhang Hao dan Li Hao. Kalian tetap akan bekerja sama menuduhku mencuri, memaksa pergi tanpa apa-apa. Susan, kita sudah selesai. Nona Bai. Kita pergi. Qin Yang. Jangan kira tidak tahu pikiranmu. Maksud apa? Kamu tidak lebih baik dariku. Kenapa kamu menolak aku? Ternyata sudah punya yang baru. Nona. Jangan sampai kamu tertipu oleh dia itu. Hanya seorang kurir. Apa kamu bisa seperti Tuan Qin diomongin? Berani-beraninya, Kenapa kalau memaki kamu? Kalau tidak jelas dengar, bisa kutulis di batu nisan. Kenapa kalau memaki kamu? Kalau tidak jelas dengar, bisa kutulis di batu nisan. apa maksudmu? Akan kuberitahu kamu. Jangan bilang aku. Di Jiangteng, jika aku Bai Qiuhan ingin memukul orang. Tidak tahu jumlah orang menaruh wajah di depanku, membiarkan hina, Bai Si. Kau adalah orang terkaya di Putri Bai Si. Bai Qiuhan. Rupanya kamu punya sedikit penglihatan. Pantas kamu buru-buru bercerai. Ada putri kaya yang kamu dekati. Qin Yang. Aku meremehkanmu. Kamu bukanlah pecundang yang cuma bagus tampilan. Hebat dalam memanfaatkan keadaan. Time. Aku hanya ingin kamu melihat wajah aslinya. Time. Saya ingin melihat siapa dia sebenarnya. Dia itu pria sampah yang hanya memuja kekayaan dan status. Qin tinggal di Bai karena kami ingin membangun koneksi lebih baik. Lagipula. Apa salahnya mencintai uang? Qin mau bergabung dengan keluarga saya. Memberikan setengah saham keluarga padanya. Apa? Tak perlu banyak bicara dengannya. Besok saya akan menemuimu. Sudah selesai urusan perceraian. Mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Hidup bahagia masing-masing. Mari kita pergi. Kalau sudah siap, ayo cepat kita cerai. Aku akan membawa Qin Yang. Saran, lebih baik lupakan saja. Aku tak bisa biarkan. Aku akan mengikutimu. Mengapa? Mengapa putri tidak bisa tinggal bersamaku?
Aku membesarkannya bertahun-tahun. Bahkan jika mereka bukan anak kandungku. Aku tidak akan membiarkan dia bersamamu. Hahaha. Bahkan jika dibawa pergi, itu tidak akan Hakim bakal biarin anak itu tinggal sama gigolo nggak, ya? Soal uang, kan? Juta. Membelimu untuk menandatangani perjanjian perceraian ini. 1 juta. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Mungkinkah dicuri lagi? Satu juta. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Mungkinkah dicuri lagi? Apakah menurutmu aku seperti kamu? Saya mendapatkan uang ini sendiri. Semua sumber kami terbuka dan jujur. Tidak seperti si Liu kamu. Qin Yang, sebelumnya semua salahku. Mulai sekarang kita jalani hidup yang baik, oke? Benarkah? Iya, aku cuma dibohongi orang. Sebenarnya di hatiku, masih mencintaimu. Bagaimana kalau aku melayanimu dengan baik? Benarkah? Benar. Kamu tidak mau yoyo nantinya tanpa ibu. Kamu tidak pantas. Kalau bukan penipu Liu Hao, aku tak akan lewatkan Qin Yang. Siapa sangka dia punya kemampuan sebesar itu. Tapi, Aku juga nggak terlalu dirugikan. Shan. Liu Hao, kamu masih berani datang. Shan, kok kamu sedingin ini sih? Orang bilang suami istri sekali, 100 hari sayang. Kamu nggak boleh acuhin aku. Bukan karena kamu, bagaimana mungkin Qin Yang cerai sama aku? Kamu bantu aku bayar utang, biarkan aku bisa bangkit lagi. Saat itu kamu jadi Nyonya Liu, nggak usah pusingin yang lain. Justru kamu yang salah. Qin Yang langsung ngasih 1 juta. Kamu tahu nggak apa yang kamu bikin aku lewatin? Kamu sama Qin yang udah cerai, mau ngomong apapun terlambat. Qin Yang mengejarku lama, kami sudah menikah 8 tahun dan punya putri. Hubungan ini mana mungkin bisa putus begitu saja. Tunggu dia tenang, pasti dia tetap nggak bisa lupakan aku. Liu Hao. Liu Hao. Akhirnya ketemu juga kamu. Kamu mau sembunyi kemana lagi? Brolong, kok kamu datang? Aku nggak boleh datang, gitu? Sejak kapan yang ngutang jadi kayak bos? Hari ini kasih tahu aku jelas-jelas. Kapan kamu mau bayar utangmu, ha? Brolong, kalau bukan karena si brengsek ganggu urusanku, aku sudah dapat uangnya. Ngomong gini nggak ada gunanya, cepet kasih uangnya ke aku, kalau nggak, kalian berdua yang rugi. Bang Long, ini gak ada hubungannya sama aku. Yang utang sama kamu itu dia. Cari dialah. Kamu pikir aku bodoh ya? Kamu kan perempuannya, kamu kira gak bayar utang, aku bakal biarin kamu? Betul, Shan, kita ibarat sama di tali yang sama. Kamu duluan kasih uang ke Bang Long. Aku gak punya uang. Meski punya, aku gak bakal pinjemin. Kamu bikin aku kehilangan calon stok bagus. Sekarang nyawamu terancam, masih mau nipu aku? Kamu kira beneran baik? Kalau gak serakah sama uangku, apa bakal ketipu sama aku? Udah cukup berantemnya belum? Cukup berantemnya belum? Kapan balikin uangku? Bang Long, kasih aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bayar. Kamu mau berapa hari? Seminggu. Saudara Long, bagaimana kalau sebulan? Saya berutang ini selama 6 bulan perkiala. Kamu belum punya 1 hari pun. Jika mereka tidak mengembalikan uang ini kepadaku hari ini, aku akan mematahkan kaki mereka. Delel. Apa ini? Itu punyaku. Begitu banyak uang. Hahaha, saudara Liu, kalau aku tahu kamu punya banyak uang, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Aku ambil saja uangnya. Saudara Long, Uangku, kau tak bisa mengambilnya. Apa milikmu? Begitu uang itu ada di tanganku, maka uang itu milikku. Saudara Long.
Sekarang kamu sudah punya uang, bisakah kamu membiarkanku pergi? Jumlah uang ini hanya cukup untuk membayar bunga, sisanya, Gunakan sisa uang untuk melunasi utangnya. Liu Hao, Apa kau lekukan? Lihat wajah tubuhnya, cukup melunasi sisa utangku, kan? Liu Hao, kamu masih manusia nggak? kalau nggak mikirin diri sendiri, Tuhan murka, Shan. Ini bukan salahku. Betul. Memang cantik sekali, tapi cuma bisa setengah nilai. Setengahnya lagi. Gunakan lenganmu, lakukan. Tunggu Kak Long, aku punya cara lain buat dapetin uang. Oh, coba ceritakan. Perempuan ini baru saja ngaku, suaminya baru dapat banyak uang. Bos, kalau kita ancam nyawanya, pasti bisa dapat uang banyak. Hahaha, bagus. Kita rencanakan dengan baik. Tuan Qin, kamar sudah siap. Silakan tinggal di tempat kami dengan tenang. Terima kasih, Nona Bai, mau menampung kami ayah dan anak. Tuan Qin mau kami urus saja sudah jadi kehormatan bagi keluarga Bai. Jangan bilang hanya tinggal di sini, bahkan kalau harus menyerahkan semua rumah keluarga Bai, saya pun rela. Tuan Qin beristirahat dengan tenang. Jaga dia baik-baik beberapa hari ini. Kalau bisa, dapatkan semua informasinya. Apapun yang dia lakukan, cara cari uang itu, keluarga Bai harus dapat bagian. Nenek, keluarga Bai jadi terkaya di Jiangcheng. Mengapa harus? Diam, orang yang berpikiran sempit. Diam, orang yang berpikiran sempit. Hai di Jiangcheng itu bukan apa-apa. Keluarga Bai harus jadi yang terkaya di negeri Hu. Untuk itu, jangan bilang cuma rahasia Qin Yang, kalau perlu nyawanya, saya pun tak akan. Banyak berbuat dosa pasti celaka sendiri. Kurang ajar. Berpihak pada orang luar. Apa kau sedang menggetaku? Aku tidak berani. Tidak berani lebih baik. Siapkan makanan dan minuman yang bagus, sambut mereka dengan baik, jangan biarkan Qin Yang pindah dari keluarga Bai. Jika perlu, bisa gunakan daya tarik wanita. Siapa? Siapa di sana? Mungkin aku terlalu memikirkannya. Nenek, Orang bermarga Qin berkeliling, beli beberapa pakaian, sepertinya, mengantar barang ke seseorang. terus ikuti. Kemana dia pergi, bertemu siapa, melakukan apa, laporkan semuanya padaku. Jangan sampai membocorkan rahasia. Iya. Silakan. Nenek, masalah besar. Ada apa? Pelan-pelan bicaranya. Kenapa panik begitu? Qin Yang lompat dari gedung. Apa? Hei, saudara Qin, akhirnya kamu datang. Kenapa Kaisar Dewa hari ini begitu bersemangat? Ada kabar gembira ya? Kabar gembira besar. Sekarang kekuatan manusia sudah penuh. Sudah ada beberapa dewa bisa kembali ke dunia dewa. Oh iya, saudara Qin. Barang-barang ini. Tolong bantu kumpulkan. Mesin jahit Zinu. Wortel Yutu, air Frier Laujun. Apa ini semua? Saat kamu tidak di sini, semua orang membicarakan benda-benda aneh dari dunia manusia. Semua dewa datang kepadaku, ingin kamu membawa barang-barang itu kembali. Semua dewa datang kepadaku, ingin kamu membawa barang-barang itu kembali. Membawa barang, tidak masalah. Ini begitu banyak. Ada banyak dewa di setiap istana.
Setiap orang punya 2 barang, pasti ada ratusan barang. Tapi tenang saja, keuntunganmu pasti tidak sedikit. Begitu banyak barang. Bukankah aku untung besar? Serahkan padaku. Kalau begitu aku tenang. Keluarkan tanganmu. Ini apa? Ini adalah lonceng panggil angin dan petir. Bisa memanggil hujan dan badai. Anggap saja sebagai uang muka untukmu. Bagaimana mungkin ada yang lompat dari gedung? Sudah kau selidiki belum? Nenek, siapa yang lompat dari gedung? Tidak ada siapa-siapa. Tuan Qin, sudah larut malam, Anda mau kemana? Saya keluar untuk negosiasi bisnis. Mereka bahkan bersikeras menghadiahkan. Barang kecil ini. Oh ya, Belakangan ini saya merasa ada yang mengikuti saya. Nampaknya kekayaan ini tidak bisa dipamerkan, supaya tidak ada yang tergoda melakukan sesuatu yang buruk. Nenek setuju, kan? ya. Tuan Qin Anda benar. Tidak mungkin, anak ini keluar sekali bisa bawa pulang barang antik berkualitas. Sebenarnya dia pergi kemana? Aku harus suruh Kyuhan cari tahu dari dia. Tuan Qin. Nona Bai. Ini Tuan Qin baru saja keluar berbisnis seharian, pasti lelah sekali. Aku bawakan sedikit anggur untuk rileks. Gimana? Selesai urusannya? Barangnya dibawa? Nenek tua, ini tidak baik. Tuan Qin sudah banyak membantu kita balas budi seperti ini. Aku hanya pinjam untuk lihat-lihat saja. Aku sudah menyuruh orang mengikutinya lama. Juga tidak melihat si bocah ini sebenarnya dari mana. Mendapatkan barang antik berharga. Ingin tahu? Lebih baik tanya langsung kepadaku. Kamu tidak punya ramuan. Bagus. Berani-beraninya kamu menipu. Bukankah Nyonya tua tertarik pada barang antik ini? Kalau aku antar kamu bagaimana? Kamu memang begitu murah hati. Anggap saja, sebagai balas jasa nenek yang menampungmu. Antik ini bukan hanya berharga, tapi juga punya kegunaan lain. Lonceng ini di zaman kuno. Lonceng pemanggil angin petir. Goyangkan sekali, maka akan memanggil angin dan hujan. Lonceng ini di masa lalu disebut lonceng pemanggil angin dan guntur. Goyangkan, bisa memanggil angin dan hujan. Memanggil angin dan hujan. Jangan bilang ini benda pemberian dewa. Aku belum tua dan bodoh untuk percaya kebohonganmu. Anak muda, kau menipuku. Nyonya tua, aku tidak mengelabui kamu. Cobalah goyang sekali. Bisa mengundang angin dan hujan. Kalau digoyang 2 kali. Apa yang terjadi kalau 2 kali maka akan memanggil kilat. Nenek, tunggu sebentar. Sekarang jangan pergi ke sana. Anak? Berani sekali kamu. Oh, wanita tua. Saya hanya bicara agak lambat. Siapa yang menyangka wanita tua itu akan begitu cepat? Wanita tua. Sebaiknya kau simpan bel ini. Jangan sampai hilang. Ambil saja. Wanita tua. Kamu gak suka ini? Aku gak mau. Saya tidak cepat ambil. Nenek. Nenek. Serakah seperti ular menelan gajah. Anak muda, wanita kamu ada di tanganku. Kalau tidak cepat bawa uang tebusan. Nyawanya terancam, aku sudah bercerai dengannya. Kamu seharusnya cari orang lain. Yaitu Liu Hao. APA. Lihat dong. Lelaki kamu udah ninggalin kamu. Jadi jangan salahin aku. Berhenti.